يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Al-Islam yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas izinnya, atas karunia-Nya kembali kita bisa menghirup udara segar setelah kita diwafatkan sementara, sehingga kita bisa kembali beraktivitas, salah satunya menunaikan ibadah siam dan juga ibadah salat wajib, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok terang sekali ya, kayaknya silau. Baik. Masih semangat ibadah Ramadannya? Insyaallah semangat ya, dan memang harus semangat. Makanya saking semangatnya sepertinya tidak ada yang mengantuk. Saya perhatikan masih on semua ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ungkapan ataupun kalimat ataupun slogan, semangat jangan kasih kendor. Sering ya? Atau ungkapan yang lain misalnya gaspol, atau gaskeun lah, ayo semangat ya, atau semisalnya lah, baik itu via WA, medsos ataupun ungkapan-ungkapan yang lainnya. Walaupun ada sebagian yang tidak suka ya dengan ungkapan itu, udah biasa aja ngomongnya, nggak usah ngegas begitu. Jadi intinya, boleh tidak sih kita ngegas di dalam hidup ini? Mana yang lebih penting, gas apa kompor? Gas apa rem? Kok kompor jadinya? Mana yang lebih penting, gas apa rem? Wah, salah. Santri mana? Masalah gas, semangat berarti ya. Kalau gas ya nanti nabrak dong. Kalau rem nanti gak jalan-jalan katanya tadi. Baik. Intinya gas maupun rem itu sama-sama penting. Betul? Orang terlalu ngegas akan nabrak, akan berbahaya kalau tidak terukur ya. Terlalu banyak ngerem juga berbahaya, dia akan jalan di tempat, bukan jalan, malah diam di tempat ya, karena ngerem terus. Sehingga kedua-duanya tinggal bagaimana menempatkan sesuai situasi dan kondisi, artinya proporsional
mana saat-saatnya kita perlu ngegas dan mana saat-saatnya kita perlu ngerem. Ya, saya dengar ibu-ibu ini semangat. Di belakang ada ibu-ibu kan? Oh, ada. Kirain nggak ada. Ya, ibu-ibu ini lebih semangat. Semangat ya ibu. Tuh lihat. Bahkan kadang lebih semangat daripada bapak-bapak. Terutama di bulan Ramadan. Karena ibu-ibu ini harus menyiapkan sahur, ya, bangun lebih awal, masak dan lain sebagainya. Kemudian di waktu berbuka juga menyiapkan iftar, ya. Tapi ini di luar al-Islam. Insya Allah kalau di al-Islam baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sama semangatnya, ya, sama-sama semangat. Beda tipis lah. Yang satu semangat menyediakan, yang satu semangat menghabiskan. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pun ada kalimat-kalimat yang memang memerintahkan kita untuk ngegas. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada nggak sih orang berlomba-lomba tapi nyantai gitu ya, duduk-duduk tiduran? Kan tidak ada. Pasti dia akan berupaya untuk ngegas, untuk bercepat-cepat. Ya, siapa cepat dia dapat. Dalam ayat yang lain misalnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera, bercepat-cepat dalam rangka untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dalam rangka meraih surga, ya, yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Gak mungkin orang disuruh dengan kalimat wasari'u tapi dia malah nyantai, ngerem gitu kan. Pasti disuruh untuk ngegas agar cepat menuju ampunan Allah, agar cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya. Intinya kita boleh saja ngegas dan boleh juga ngerem, terutama di bulan Ramadan ini, ya. Terkadang kita lebih banyak membutuhkan gas daripada rem, bukan kompor. Dan terkadang juga kita membutuhkan rem daripada gas. Ketika beramal kebaikan, ketika beramal saleh, kita diperintahkan untuk ngegas. Sebaliknya ketika kita menghadapi kemungkaran, kemaksiatan, keburukan, kita harus banyak-banyak ngerem. Dan itu tidak boleh dibulak-balik. Ya. Di saat buka sahur terlalu ngegas, sehingga semua menu yang ada diplototin, mana nih yang akan saya habisin. Semua disantap, semua harus habis pada saat itu. Sehingga akhirnya ketika tarawih dia ngantuk. Ini salah berarti ngegasnya, ya. Atau sebaliknya, ketika dia membaca Al-Quran dia tidak mau ngerem. Bagus membaca Al-Quran, ya, tapi kadang kita butuh ngerem juga. Waktu azan berbuka sudah tiba, tanggung 1 lembar lagi atau 2 lembar lagi, habisin. Tanggung nih, hampir selesai 10 juz misalnya, atau 10 kali hatam, luar biasa. Akhirnya dia tunda tuh waktu berbukanya. Ini juga salah, ya.
Atau kadang kita tidak mengontrol masalah gas dan rem ini, sehingga semua aktivitas ibadah Ramadan dipasang di statusnya. Alhamdulillah akhirnya tahun ini saya bisa hatam Al-Quran. Sudah lama ini gak hatam. Tak pasang di status Facebook ataupun WA. Alhamdulillah santri gak pegang status ya. Kalau gak pegang HP. Kalau pegang hati-hati itu. Alhamdulillah malam ini saya bisa qiyamul lail bersama istri. Masya Allah. Pasang status. Betapa nikmat qiyamul lail jam 1:30 malam. Contoh misalnya. Atau yang muda-muda misalnya, Jumatan dulu biar tambah ganteng misalnya, pasang status. Nah ini kadang terlalu semangat sehingga dia tidak ada rem-remnya, akhirnya kebablasan dan menabrak amal-amal soleh yang lainnya sehingga rontok ya, karena jatuh kepada riya misalnya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam kebaikan, dan juga kadang kita diperintahkan untuk menahan dari kemungkaran. Di bulan Ramadan ini justru juga kadang dibutuhkan banyak menahannya, banyak ngeremnya. Makna asyam sebagaimana kita ketahui dari kalimat soma yasumu sauman wa siyaman, itu maknanya secara bahasa kan al-imsak, yaitu menahan diri ya. Menahan itu kan ngerem. Makanya Imam Ibnu Al-Utsaimin di dalam menjelaskan makna siyam secara istilah adalah ta'budullaha bil imsaki an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Engkau menyembah Allah dengan menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan ya, dari semenjak terbit matahari sampai tenggelamnya matahari ya. Dan bahkan tidak hanya mengerem dari makanan ataupun minuman yang halal, karena kalau cuman itu kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh dengan puasa kita ya. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Dan berapa banyak orang yang qiyamul Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek dalam bergadang ya. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yada qawla zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kotor, sia-sia, maka Allah nggak butuh puasanya dia sama sekali. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah siyam Ramadan ini dengan semangat, dan kadang juga harus ngerem dari perbuatan yang mungkar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan semangat ataupun gaspol misalnya. Rasulullah SAW adalah contoh kita yang terbaik. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling semangat dalam beramal ketika di luar Ramadan.
Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ini di luar Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang super dermawan, sangat dermawan ketika di luar ketika di bulan Ramadan. Artinya di luar Ramadan aja beliau semangat dalam kebaikan, di bulan Ramadan beliau semakin semangat ketika mengamalkan kebaikan, sampai berupaya untuk meningkat maksimal 100% amal solehnya itu. Dan itu contoh bagi kita yang harus kita teladani. Nah, bukti dermawan Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, masu'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal Islam illa a'tahu. Tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu berkaitan dengan ajaran Islam, maka beliau pasti akan memberikannya. Faja'ahu rajulun fa'a'tahu gonaman baina jabalain. Maka kemudian pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada beliau hendak masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada orang tersebut bukan seekor, kambing yang banyak. Baina jabalain, di antara dua gunung. Jadi ini gunung, tengah-tengahnya apa? Lembah. Jadi Rasulullah SAW memberikan kambing sebanyak selembah itu, diberikan kepada orang itu. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Selembah itu seberapa sih? Berapa banyak? Ya seperti mungkin di sini lapangan mana gitu. Ya lapangan sepak bola isinya kambing semua, itu diberikan. Ya ratusan ekor kambing. Itulah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Satu lagi misalnya kita ambil contoh semangat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Semangatnya Rasulullah SAW berdakwah. Kita mengetahui bahwa Islam yang datang kepada kita, Islam yang hadir bersama kita hari ini, Islam yang masuk ke rumah-rumah kita, Islam yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan ke hati-hati kita, itu kan bukan faktor kebetulan, bukan juga dibawa oleh angin, apalagi sungai yang mengalir. Betul? Ini masih semangat apa ngantuk ini? Kalau ngantuk nanti saya tanya santrinya ya. Jangan-jangan pikirannya udah nggak fokus, mikirnya udah pulang ini. Ya, masalahnya ada pulang nggak ini, mudik nggak? Jangan-jangan setelah di tengah jalan disuruh balik lagi. Ya berdoa saja ya, semoga lancar nanti perjalanannya menuju rumah masing-masing, dan tetap semangat, jangan kasih kendor. Jadi Rasulullah SAW, jadi Islam itu datang kepada kita bukan faktor kebetulan, tetapi itu semua merupakan jerih payah pengorbanan dan semangat para pendahulu kita. Ini yang harus disadari, ya. Semangat dan pengorbanan para tabi'ut tabi'in, para ulama, para tabi'in, para sahabat, bahkan semangat dan pengorbanan Rasulullah SAW. Satu contoh bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ya, semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah ke kota Taif. Ya, mungkin santri sudah pernah mempelajarinya bersama saya, tapi saya bahas kembali ya.
sebagai bahan penekanan. Kita mengetahui bahwa tatkala Rasulullah SAW itu mengalami kesulitan dalam menyebarkan dakwah di kota Mekah. Banyaknya ancaman, banyaknya kecaman, banyaknya intimidasi fisik maupun psikis, ya, kepada beliau dan kepada para sahabat beliau. Terlebih ketika setelah wafatnya siapa? Istri beliau yang beliau cintai, yaitu Khadijah, yang sekaligus sebagai backup psikologis, emosional, bahkan finansial. Kemudian wafat juga orang yang beliau cintai, paman beliau, yaitu siapa? Abu Talib, backup politik maupun keamanan beliau, yang senantiasa melindungi beliau dalam berdakwah. Setelah wafat, justru orang-orang kafir Quraisy semakin kencang dalam mengintimidasi Rasulullah SAW. Ya, karena mereka mempunyai peluang besar, kesempatan besar. Tidak ada lagi yang membacking, melindungi baginda Rasulullah SAW, sehingga ancaman dan kecaman pun semakin keras. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW merasa geraknya semakin sempit, semakin sulit untuk berdakwah. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah SAW mulai berpikir untuk ekspansi dakwah keluar kota Mekah, mencari lahan baru, mencari lapangan baru, dengan harapan di luar sana semoga masyarakatnya lebih care, lebih terbuka, lebih menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mulailah berangkat Rasulullah SAW ditemani oleh sahabat beliau. Siapa nih? Santri. Saya mungkin tidak hafal semua nama santri, tapi saya hafal semester 4 insya Allah, walaupun gak hafal semua. Ya, lebih gampangnya saya panggil nama pakai inisial A. Siapa yang nama awalnya A? Ada? Kok ada? Ada semester berapa? Oh, tahfidz ya ada. Muhammad Ali nih, seingat ya. Siapa? Rasulullah berangkat ke kota Taif bersama siapa? Zaid bin Harisah. Ada A ya. A itu ada Affan, ada Arafah, ada siapa? Ada Abdul Fattah, ada Abdul Malik. Enggak ada ya. Malik bin Abdul Aziz. Baik. Rasulullah SAW kemudian berangkat ke kota Taif bersama sahabat beliau yang merupakan juga budak beliau, yaitu Zaid bin Harisah, dalam keadaan berjalan kaki, bukan kemudian naik motor seperti sekarang ya, motoran, apalagi naik mobil. Tapi beliau berjalan kaki dari kota Makkah menuju kota Taif yang jaraknya kurang lebih berapa? 80 km. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah, bukan dalam rangka jalan-jalan atau hiking atau long march atau daki misalnya, tapi betul-betul dalam rangka berdakwah ke kota Taif, dengan harapan beliau akan mendapatkan dukungan dari penduduk Taif. Dan beliau berjalan, setiap beliau melewati satu kabilah, satu kampung, satu kaum, sekelompok manusia, beliau dakwahi, beliau ajak, beliau sampaikan ajaran Islam. Selesai, lanjutkan lagi perjalanan, ketemu lagi, dakwahi. Selesai, lanjutkan lagi perjalanan, ketemu lagi sama orang, sama kabilah, sama suku, dakwahi. Dan luar biasanya, tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW di perjalanannya beliau menuju ke kota Taif. Apakah kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian pesimis?
Tidak. Apakah kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya Zaid bin Harithah, wahai Zaid, sepertinya perjalanan kita ini sepertinya masa depannya suram nih. Di perjalanan saja tidak ada yang menerima, apalagi nanti ketika sudah sampai di kota Taif, satu pun tidak ada yang menerima. Ayo kita balik lagi yuk, kan gak mungkin. Dan tidak melakukan seperti itu. Ya, Rasulullah tetap semangat, tetap optimis, tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di kota Taif. Ketika sampai di kota Taif, apa yang beliau lakukan? Beliau menemukan 3 kepala suku di kota tersebut. Ya, pemuka kabilah, tokohnya. Ada 3 orang yang beliau temui. Yang pertama Ibnu Abdi Yalil, yang kedua Mas'ud, dan yang ketiga Khubayb atau Habib. Ada yang sama namanya? Tidak ada ya, insyaallah. Ini nama orang Arab masalahnya. Ibnu Abdi Yalil yang pertama. Jarang orang Indonesia memakai nama seperti ini. Mas'ud yang kedua. Banyak ya. Pak Masudi katanya. Ada Pak Masudi. Pak Masudi. Beda lah, Mas'ud, Mas'udi. Beda ya. Mas'ud tokoh kabilah, kepala kabilah. Mas'udi juragan kebab. Salah. Beda. Jelas beda ya. Ya, kita doakan semoga kebabnya makin laris, makin lancar, memiliki cabang di semua kota. Amin. Sehingga santri kalau beli gratis. Amin. Minimal diskon. Yang terakhirnya nggak enak katanya, kata Pak Masudi. Ya, ya tidak apa-apa. Kita senang kan kalau misalnya beliau semakin sukses, kebabnya semakin laris, cabangnya di mana-mana. Untuk menggratiskan 50 santri al-Islam gampang lah, insyaallah. Apalagi namanya kebab santri, masa nggak gratis? Baik. Lanjut ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau sampai di kota Taif, maka yang beliau temui adalah 3 tokoh utama, dan ini semuanya bersaudara, 3-tiganya. Didakwahi oleh Rasulullah SAW, diajak untuk memeluk Islam, untuk menerima Islam, tapi lagi-lagi 3-tiganya memberikan jawaban yang serupa, artinya menolak. Bahkan tidak hanya menolak, cara menolaknya pun sangat-sangat jelek, sangat-sangat buruk. Ya. Yang pertama mengatakan, emang tidak ada orang lain ya selain kamu untuk diutus sebagai Rasul Allah? Jadi intinya ya kayak nggak ada orang lain saja katanya, nggak pantas Anda ini menjadi seorang utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan, saya yakin Anda itu berdusta, dan saya tidak ada gunanya berbicara sama seorang pendusta. Lebih baik saya diam. Coba, enak gak digituin? Diajak baik-baik malah dijawab seperti itu. Yang ketiga mengatakan, kalau Anda benar seorang utusan Allah, saya akan robek-robek itu kain kiswah Ka'bah. Artinya ini mustahil. Ya, mengatakan bahwa secara tidak langsung mustahil Anda utusan Allah. Kalau betul akan saya sobek itu kain kiswah Ka'bah itu. Jadi intinya mereka semua menolak. Dan apa jawaban Rasulullah SAW ketika ditolak oleh 3 pemuka kufar penduduk Taif itu? Kalau Anda tidak menerima, baik, uktumu anni, rahasiakan peristiwa ini.
jangan disebar, jangan disampaikan kemana-mana. Anggap tidak ada kejadian ini. Kita lihat apa hikmah beliau, kenapa Rasulullah SAW meminta untuk merahasiakan kejadian dakwah beliau kepada mereka. Ya. Nah, apakah Rasulullah SAW ketika ditolak oleh 3 pemuka kabilah Taif dari Bani Saqif ini, kemudian pesimis atau mundur atau balik kampung, pulang kampung ke kota Mekah? Tidak. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan keliling di sekitar kota Taif tersebut selama kurang lebih 10 hari. Dalam rangka apa? Menyeru pemuka-pemuka kabilah yang ada di kota Taif tersebut sekaligus masyarakatnya. Selama 10 hari beliau berdakwah di situ. Tidak kemudian langsung pulang. Ini menunjukkan betapa semangatnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi jawaban mereka sama. Tidak ada satupun yang kemudian menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Taif tersebut. Dan inilah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada 3 pemuka kabilah Taif tadi untuk merahasiakan apa yang terjadi ketika beliau berdakwah, karena agar supaya tidak menyebar seketika berita tersebut di masyarakat kota Taif. Karena kalau ini menyebar di masyarakat Taif, maka kesempatan untuk berdakwah kepada mereka peluangnya sangat kecil. Ya. Dan ini strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini santri ini harus kita contoh. Terlebih mau mudik ya. Misalnya ada yang mau berdakwah di kampungnya. Contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi kepala sukunya dulu, kepala kabilahnya dulu. Ya, ini metode dakwah. Bukan kemudian kita hanya memilih para pejabat, tetapi karena ini adalah salah satu peluang dakwah. Orang yang tidak membedakan mana strata sosial masyarakat, mana petinggi, mana menengah, mana bawah, dia lebih sering gagalnya ketika berdakwah. Karena dia tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Apabila kepala suku itu masuk Islam, maka ekornya akan masuk Islam. Tetapi tentu dengan metode yang cakep, metode yang cantik. Jangan cantik, cakep. Laki-laki kok. Metode yang cakep, ya. Jangan sampai mentang-mentang lulusan alumni Al-Islam, pesantren tinggi Al-Islam, begitu langsung pulang kampung berdakwah, maka ditemui tokohnya, maka kemudian dikasih ringkasan-ringkasan yang di Al-Islam tebal. Pak, ini saya punya ringkasan hasil belajar saya di pesantren tinggi Al-Islam. Silakan Bapak baca kitab ini, buku ringkasan ini. Masya Allah banyak manfaatnya Pak. Di dalam ringkasan itu berisi berkaitan dengan berbagai penyimpangan yang Bapak lakukan. Masya Allah. Ini berdakwah apa ngajak berantem? Ya. Jadi tidak seperti itu. Jangan seakan-akan ketika kita baru terjun di masyarakat, seakan-akan kita baru turun dari gunung sebagai pendekar satu-satunya, pemain tunggal. Padahal di sana juga banyak pemain lama. Lalu dikemanakan para pemain lama itu? Harus dihargai. Datangi silaturahim, dikasih kopi, gula, ya, kasih makanan, apalah yang bisa, dikasih hadiah, ya. Apalagi mereka rata-rata adalah masyarakatnya sudah Muslim. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah betul-betul musyrikin, kafirin, bahkan menentang dakwah beliau. Nah,
Bagaimana kemudian selanjutnya? Ketika Rasulullah SAW tidak diterima di kota Taif, lalu kemudian beliau kembali. Bahkan penduduk Taif itu, jadi Rasulullah SAW meminta untuk merahasiakan itu tadi agar supaya tidak disebar kemudian diketahui oleh masyarakat Taif, walaupun pada akhirnya mereka tetap menolak. Yang kedua, agar juga berita ini tidak sampai ke kota Mekah, kaum kufar Quraisy. Karena kalau mereka mengetahui Nabi juga ditolak di kota Taif, mereka akan semakin semena-mena dalam menjatuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Makkah aja mereka dia ditolak, apalagi keluar kota Makkah. Lihat hasilnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk merahasiakan. Dan hikmahnya juga, tidak semua berita kan harus disebar. Tidak semua berita mesti disebar, terlebih di zaman kita hari ini, ya, di mana banyak berita hoax, banyak berita bohong, bahkan kalau asal share, ya, bahkan sengaja berita hoax itu dibuat untuk menjatuhkan ataupun menjelekkan citra Islam, yang tidak melakukan dianggap melakukan, ya. Maka kita pun tidak boleh kemudian asal menyebar berita. Pertimbangkan valid tidaknya berita tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih maslahatnya ketika saya sebar, ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak, ngapain saya sebar, ya? Atau kalau justru malah menjatuhkan Islam, tidak harus sebar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Rasulullah SAW tidak diterima di kota Taif, beliau akhirnya kembali. Tetapi sebelum kembali, mereka pemuka-pemuka kabilah itu justru mengarak anak-anak, para budak untuk berjejer, kemudian mengambil batu-batu dan dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW berdarah-darah di situ. Zaid bin Harisah pun berupaya untuk melindungi badan Nabi Muhammad SAW dengan pribadinya, sampai luka-luka juga, bahkan bisa lebih banyak. Rasulullah kakinya berdarah-darah. Coba, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak kemudian pesimis. Beliau kembali ke kota Mekah, walaupun tidak membawa hasil. Di perjalanan beliau ketemu seorang budak, ya. Mampir dulu di sebuah kebun anggur. Maka kemudian saking ibanya, ada seorang kaum kufar Quraisy yang punya kebun di situ, bernama Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini melihat Rasulullah SAW dalam kondisi berdarah-darah, akhirnya merasa iba, muncul sisi kemanusiaannya, ya. Maka kemudian Utbah dan Syaibah ini mengutus seorang budak milik beliau bernama siapa? A lagi. Afan, sudah ya. Siapa namanya? Hah? Ada yang ingat? Arafah. Ada? Malik. Yaitu budak itu bernama Addas. Ya. Addas ini diperintahkan oleh Utbah untuk menghidangkan anggur kepada Rasulullah SAW yang waktu itu sedang istirahat di bawah pohon. Maka dihidangkan oleh Addas ini anggur. Rasulullah SAW mencicipi sambil menyeka lukanya. Tetapi sebelum mencicipi anggur, beliau mengucapkan Bismillah. Nah, Addas ini kaget, heran. Saya belum pernah menemukan orang seperti ini sebelum memakan mengucapkan Bismillah. Maka kemudian Addas bertanya, Anda dari mana? Baru kali ini saya melihat orang seperti Anda makan mengucapkan Bismillah. Siapakah Anda ini? Maka Rasulullah SAW kemudian balik bertanya, kalau begitu Anda ini siapa? Wa man anta wa min ayyi baladin anta? Wa ma dinuka? Apa sih agamamu dan dari mana asalmu? Addas kemudian menjawab, ana Nasrani
wa ana min baladin Ninawa. Saya adalah seorang Nasrani dan saya berasal dari kota Ninawa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Oh, Ninawa. Kalau begitu ada orang soleh di sana. Saya kenal betul, orangnya baik. Yaitu Yunus bin Matta. Ada semakin kaget ketika Rasulullah SAW menyebutkan nama ini, karena Adas paham betul siapa Yunus bin Matta yang lahir dan yang berasal dari kota Ninawa itu. Loh, Anda kenal Yunus bin Matta? Ya, beliau adalah saudaraku, beliau adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Maka seketika itu Adas mencium Rasulullah SAW, mencium tangan beliau, mencium kaki beliau, memeluk beliau. Intinya beliau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Ya. Dan ini juga contoh dari Rasulullah SAW. Meskipun beliau dalam kondisi kritis, luka-luka, berdarah-darah, tapi beliau ketika istirahat masih menyempatkan untuk berdakwah. Ya. Bahkan berdakwah baik secara hal, perilaku dengan mengucapkan bismillah tadi, kemudian mengajak untuk berdialog, berdiskusi, menyerangkan Islam. Sampai kemudian beliau masuk Islam. Penduduk Taif tidak menerima, menolak dakwah beliau, tetapi seorang budak menerima dakwah beliau. Ya. Sampai kemudian pemilik ataupun tuan dari Adas ini melihat kejadian ini, mereka marah. Ngapain sih kamu peluk-peluk orang itu? Ya. Yang satunya bilang ke temannya, ke adiknya itu, wah ini orang gak bener, mudah terpengaruh katanya. Sampai kemudian diomelin. Tapi Adas menjelaskan, ini bukan orang sembarangan, dia orang baik. Tidak ada orang yang mengetahui tentang Nabi kecuali dia seorang Nabi. Dijelaskan bahwa apa yang disampaikan adalah ajaran Islam, tapi tetap Utbah dan Syaibah tidak menerima, bahkan mengatakan agamamu lebih baik daripada agamanya dia. Ya, baik. Lanjut, intinya kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan karena melihat dua tokoh kufar Quraisy ini pandangannya sinis kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai kemudian tiba di Qarnu Sa'alib. Disitulah kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi lelah, luka-luka. Ya. Tiba-tiba awan menaungi beliau. Ya. Faro'aitus sahaba qad adallatni, kata Rasulullah SAW. Maka aku melihat seakan-akan awan itu tiba-tiba kok menaungi saya, diterik panas matahari. Lalu kemudian farafa'tu fanadartu ilaiha faida fiha Jibril. Aku angkat kepala, aku lihat ke atas, ternyata ada malaikat Jibril. Dan bersamanya ada malaikat penjaga gunung. Maka kemudian kata malaikat Jibril, saya telah mendengar apa seruanmu kepada kaum Taif dan bagaimana reaksi penduduk Taif terhadap dakwahmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga gunung untuk siap engkau perintah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Malaikat penjaga gunung mengatakan, in syi'ta an utbiqa alaihim al-ahsyabain. Kalau kamu mau, akan aku angkat dua bukit yang besar di kota Mekah, lalu aku lemparkan ke penduduk Taif, penduduk yang menyakitimu itu. Kalau kita ditawari seperti itu, senang apa tidak? Senang pol, semangat pol. Wah, coba dalam kondisi disakiti, ya, dakwah baik-baik ditolak, menyakitkan. Udah gitu dilempari batu. Tiba-tiba ada orang nawarin, bukan orang ini. Kalau orang mungkin kita masih mikir-mikir, apalagi yang menawari adalah konglomerat, pejabat, misalnya. Kamu mau nggak?
kasih ini kasih itu. Kita mungkin masih pilih-pilih, ya. Apalagi banyak kebohongan. Ditawari ini, setelah dikasih diambil lagi misalnya. Hanya foto-foto doang misalnya. Dah, setelah itu diambil lagi. Nah, ini yang menawarkan adalah malaikat. Bukan sekedar backing, tapi dari sosok malaikat. Yakin dikabulkan 100% kalau mengiyakan. Ya. Malaikat itu menawarkan, kalau kamu mau, aku angkat 2 bukit besar. Ya, Ahsabain ini dikenal sebagai 2 bukit yang sangat besar di kota Mekah, dan bukitnya itu ataupun gunungnya itu bercadas berbatu. Coba, kalau diangkat, dilemparkan ke penduduk Taif, hancur itu semua. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah tetap, kita hikmahnya adalah tetap mengambil semangat beliau, optimis beliau, ya, tidak patah semangat. Dan yang ketiga, kesabaran beliau. Beliau justru mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya berharap akan lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang kemudian menyembah Allah dan tidak menyekutukan sama sekali. Artinya orientasi Rasulullah SAW begitu sangat mulia. Lahir seorang hamba-hamba yang mukhlisin dan bertauhid. Ya, maka ada hikmahnya. Bisa jadi Islam yang sampai hari ini adalah merupakan keturunan dari anak cucunya itu. Maka mungkin ada nggak di sini keturunan penduduk Taif? Bukan Pak Masudi ya, beda soalnya tadi Mas'ud sama Masudi. Yang jelas Rasulullah SAW justru mendoakan mereka dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya beliau kembali ke kota Mekah, walaupun sempat terjadi penghadangan, ya, ditolak di kota Mekah. Jadi luar biasa Rasulullah SAW itu kan diusir dari kota Mekah, ya, artinya diancam, disiksa, diintimidasi. Kemudian beliau keluar ke kota Taif dengan berjalan kaki. Di perjalanan beliau berdakwah, tidak diterima. Sampai di kota Taif, beliau temui kepala suku, tidak diterima. Kemudian beliau keliling selama 10 hari di kota Taif untuk berdakwah, tidak diterima. Tapi beliau tetap semangat. Beliau kembali di tengah perjalanan, beliau ketemu seorang pembantu, dakwahi, diterima, alhamdulillah. Bahkan sebelum sampai di kota Mekah, beliau sempat melaksanakan qiyamul lail. Kemudian didatangi oleh para penduduk dari bangsa lain, yaitu bangsa jin. Turunlah surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika Allah menghadirkan kepadamu sekelompok bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka datang mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat tersebut. Falamma hadaru qalu ansitu. Tatkala kelompok bangsa jin itu tiba bertemu dengan Nabi, mereka mengatakan ansitu, lihat, dengarkan. Ini adab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah adab ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Jin saja tahu adab, masa kita sebagai manusia nggak tahu adab misalnya? Ya, ada di samping kita orang sedang baca Al-Quran, kita malah tertawa, terbahak-bahak, teriak-teriak misalnya. Maka pahami, inilah adab. Jin mengatakan angsitu, dengarkan. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Tatkala bangsa jin ini selesai mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, beliau kemudian kembali kepada kaumnya mungdirin, dalam keadaan memberikan peringatan, menyampaikan apa yang dia dengar, berdakwah, dapat ilmu langsung didakwahkan. Ini semangatnya bangsa jin. Baik. Ya, hadirin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6 ya. Jadi secara ringkasnya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu bersemangat. Ya, semangat, jangan kasih kendor. Bahkan sampai beliau berdakwah pun dengan begitu semangatnya hingga Islam sampai kepada kita hari ini dalam kondisi aman, sentosa, ya. Kita bisa menunaikan ibadah salat dengan aman, ya, tanpa ada ancaman, intimidasi, ya. Ya ada walaupun sedikit, tapi tidak banyak mungkin, ya. Ya, bahkan kita bisa sholat dalam kondisi ber-AC, dakwah pun saya duduk nyaman ini, ber-AC dingin, ya. Kalau Rasulullah SAW berdakwah sampai berdarah-darah. Nah, pelajarannya adalah kita jangan sampai lemah semangat, karena Rasulullah SAW begitu semangatnya menyampaikan dakwah Islam ini hingga sampai kepada kita. Kalau kita tidak bisa semangat sebagaimana Rasulullah, paling tidak hargai semangat dakwah baginda Rasulullah SAW. Hargai semangat dakwah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama kita yang mereka sudah gigih bahkan sampai berdarah-darah memperjuangkan Islam ini. Hargainya bagaimana? Ya, jangan kemudian bermalas-malasan, ngantuknya lebih banyak daripada baca Qur'annya misalnya, ya, tidurnya lebih banyak daripada tilawahnya. Alhamdulillah, ya, tidak ada yang ngantuk, ya, pagi ini. Saya yakin, ya, kalaupun ada yang mengantuk mungkin saya harus berhusnudzon. Tadi malam habis menghatamkan Al-Quran berjuz-juz insyaallah, atau habis qiyamul lail, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Rasulullah tidak membuahkan hasil, apakah tidak ada hasilnya sama sekali? Ada. Buktinya Islam sampai menyebar ke seluruh antero jazirah Arab, bahkan kemudian meluas ke seluruh dunia. Bahkan kita mengetahui setelah peristiwa itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab tarikhnya. Apa inti Isra dan Mi'raj? Istinya di antara pelajaran dan intinya adalah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW, tasliyah setelah beliau penat, disiksa, diintimidasi, diusir, disakiti, dilempari batu, kemudian Allah memberikan hiburan sedikit, yaitu dibawanya Rasulullah SAW dalam satu malam ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan ini surga, ini neraka, ini para malaikat, ini para nabi, ya, ini seluruh alam semesta alam, sehingga Rasulullah bisa melihat dari atas ufuk, ya, dari luasnya alam semesta di atas sana. Jazirah Arab itu kan kecil, gitu. Ya, bumi ini menjadi kecil. Apa yang mereka lakukan kepada Rasul kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlihat, bahkan semuanya hilang, ya, melihat keajaiban dan kekuatan Allah yang maha luar biasa di langit sana. Maka turunlah kewajiban salat 5 waktu, dan salat 5 waktu itu adalah sebagai pelipur semua permasalahan, termasuk permasalahan kita hari ini. Kita gelisah, kembali kepada sholat. Kita pusing, susah, minta bantuan kepada sholat. Itulah pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil dari peristiwa dan semangat dakwah Rasulullah SAW di kota Taif. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan sekaligus menjadi bekal kita, terutama bagi yang mau mudik, ya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat dan tidak dikembalikan ke al-Islam. Kalaupun dikembalikan nanti setelah liburan, ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.